Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Kadesya Fawasasirat dari Informatika Angkatan 2019 NPM 123190018. Di sini saya akan menjelaskan apa itu UI atau User Interface dan UX atau bisa disebut User Experience. Saya akan menjelaskan mengenai UI dan UX atau bisa disebut dengan User Interface dan User Experience. Nah, sebelumnya saya maaf kenapa, karena saya di sini kamera ada di sebelah kiri saya jauh, sedangkan layar ada di depan saya. Ini kenapa? Karena laptop sedang trouble, jadi terpaksa saya menggunakan PC. Dan karena kebetulan PC saya juga tidak ada webcam, akhirnya saya merekamnya menggunakan handphone. Nah, lanjut, saya Rifanka, NPM 123190018, Informatika Angkatan 2019. Sini saya akan menjelaskan tentang UI dan UX. Di sini kita akan membahas tentang pengertian dari UI UX. Yang kedua yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan UI dan UX. Yang ketiga, fungsi dari UI dan UX. Yang keempat itu contoh dari UI dan UX. Yang kelima itu perbedaan antara UI dan UX. Yang keenam yaitu tools yang digunakan dalam pembuatan UI dan UX. Pengertian UI dan UX, yaitu UI atau bisa disebut dengan user interface, adalah bagian visual dari website, software, ataupun sebuah device, bisa disebut dengan hardware juga. Itu memastikan seorang user itu berinteraksi dengan aplikasi atau website atau hardware tersebut dengan informasi yang ditampilkan di layarnya atau di hardware tersebut. Nah, user interface itu sendiri itu menggabungkan konsep desain visual, desain interaksi, dan infrastruktur informasi. Tujuan dari UI itu untuk meningkatkan usability dan tentunya user experience-nya. Yang selanjutnya itu UX atau bisa disebut dengan user experience. Nah, user experience itu tuh bagaimana seorang user mengakses sebuah web atau menggunakan sebuah hardware. Nah, dalam penggunaannya itu tentu terdapat sebuah sistem. Nah, sistem tersebut itulah yang bisa disebut dengan UX atau user experience. Nah, user experience itu dalam KBBI itu bisa disebut dengan pengalaman pengguna atau pengguna itu menggunakan tersebut itu seperti apa, itu yang bisa disebut dengan user experience. Selanjutnya kita kembali ke menu. Selanjutnya kita membahas tentang pekerjaan UI dan UX. Nah, dalam pekerjaan ini itu UI dan UX itu kita bisa masuk ke web analytics, lalu bisa masuk ke visual design, lalu masuk ke interaction design, information architecture, UI designer, UX designer, UX engineer, dan UX copywriter. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dari UI dan UX. Nah, fungsi dari user interface itu mempermudah interaksi pengguna dengan produk yang kita buat. Nah, kita menggunakan gambar, logo, icon, itu kita pilih yang familiar atau yang sering dipakai di program manapun, sehingga hal tersebut itu akan mempermudah kita dalam membuat program dan mempermudah seorang user atau pengguna dalam menggunakan produk yang kita buat. Selanjutnya itu fungsinya meningkatkan
pertumbuhan bisnis dan penjualan. Nah, semakin baik UI, tentu saja para pengguna itu semakin minat dengan apa yang kita buat. Nah, pengalaman penggunaan user atau pengguna tersebut itu tuh menjadi sebuah target kita, sehingga meningkatkan produktivitas kita dan pertumbuhan bisnis dalam program yang kita buat. Selanjutnya, meningkatkan kualitas branding. Nah, UI itu tidak hanya berfungsi dalam pertumbuhan bisnis, tapi juga dalam branding. Kenapa? Karena kita memiliki dalam pembuatan itu kita memiliki ciri khas kita masing-masing. Nah, ciri khas tersebut atau dalam penggunaan ikon-ikon tersebut itu kita memiliki sebuah tema. Nah, tema tersebut itu yang kita namakan sebagai ciri khas. Ciri khas tersebut menaikkan branding kita. Itulah fungsi dari UI dalam peningkatan sebuah branding. Selanjutnya, fungsi dari UX atau User Experience. Yang pertama, memudahkan pengguna. UX itu tuh membuat sebuah UI itu tidak hanya sebuah gambar atau sebuah bentuk, namun gambar tersebut itu bisa digunakan atau bisa difungsikan, bisa berupa perpindahan slide atau mengolah data dan lain-lain. Nah, itulah fungsi dari UX. Selanjutnya, menarik minat para pengguna. Menarik minat para pengguna itu tuh jika UX kita itu tidak berbelit-belit atau menarik jika dipakai dan bisa dibilang usable, itu tuh akan menarik para pengguna, sehingga pengguna program yang kita buat itu menjadi lebih banyak dari yang kita harapkan, seperti itu. Selanjutnya, meningkatkan kesuksesan. Jelas, kenapa? Karena jika tanpa UX itu kita hanya membuat sebuah program dalam bentuk gambar saja. Jadi program tersebut tidak dapat digunakan. Kita hanya bisa melihat namun tidak dapat merasakannya. Nah, fungsi UX tersebut menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kesuksesan itu didasarkan jika pengguna puas. Nah, pengguna puas itu jika mereka mencoba. Nah, jika mereka tidak ada UX saja, berarti mereka tidak bisa mencoba. Bagaimana mereka bisa merasakan puasnya dalam penggunaan aplikasi tersebut. Selanjutnya, menghasilkan UI yang bagus. Loh, kok bisa? Nah, apabila UX itu sangat diperhatikan atau kita buat dengan sedemikian baik itu, nah itu tuh akan menghasilkan output UI yang sangat menarik, sehingga UX itu berperan penting dalam menghasilkan UI yang menarik dan bagus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh dari UI dan UX. Contoh UI. Nah, contoh UI bisa dilihat di gambar laptop di sini. Di situ terdapat sebuah warna, icon, gambar, logo, teks, chart. Nah, UI itu adalah sebuah desain visual, sehingga kita dapat mengerti bahwa oh, gambar ini itu artinya ini, seperti itu. Nah, fungsi dari UI itu kita memberikan pemahaman kepada pengguna dalam bentuk visual. Nah, kalau UX itu contohnya seperti apa? UX itu seperti ini. Jika kita mengeklik sebuah icon di sini, maka akan berpindah ke slide ini. Nah, saat kita sync in, kita akan masuk ke slide ini dan seterusnya. Contoh mudahnya seperti ini. Di sini saya sudah membuat tombol back dan next. Nah, jika kita klik tombol back, itu akan kembali ke sebelumnya. Dan jika kita klik tombol home, itu akan kembali ke menu. Nah, UX ini tuh menjadikan sebuah UI atau
user interface itu seperti logo, gambar, dan lain-lain itu tidak hanya dilihat, namun juga bisa digunakan alias memiliki fungsi lain selain untuk embel-embel menarik dan embel-embel keren dilihat. Jadi fungsinya itu membuat UI menjadi lebih berguna. Seperti itu dari fungsi UX. Selanjutnya kita akan bahas tentang perbedaan antara UI dan UX. Perbedaan antara UI dan UX itu pada user interface itu tampilan atau layout dalam sebuah program yang berupa dan dapat berupa barang elektronik. Nah, kalau di user experience itu menjalankan fungsi dari layout tersebut, itu dari user experience. Nah, perbedaan selanjutnya itu pada user interface lebih banyak membutuhkan bakat seni. Kenapa? Karena semakin menarik tampilan, semakin tinggi minat para pengguna untuk menggunakan program kita. Nah, di situ kita membutuhkan bakat seni sehingga menarik untuk dilihat dan menarik untuk dicoba. Nah, sedangkan di user experience itu tuh lebih banyak membutuhkan logika dalam berpikir untuk menentukan alur dalam program. Selanjutnya, untuk user interface itu dapat dilihat atau berhubungan langsung dengan user. Jadi kita bisa melihat langsung hasilnya itu seperti apa. Nah, kalau di user experience itu berjalan di dalam sistem, sehingga user itu hanya terima jadi, tidak bisa melihat secara rinci program itu berjalannya seperti apa, karena hanya developer saja yang mengerti jalannya program. Seperti itu. Selanjutnya tools UI dan UX. Nah, pada pembuatan UI itu memiliki 4 tools yang familiar. Yang pertama itu Adobe XD, logonya seperti ini. Yang kedua ada Figma. Yang ketiga ada Sketch. Yang keempat ada InVision Apps. Selanjutnya tools yang digunakan untuk UX atau user experience. Yang pertama menggunakan Marvel Apps. Yang kedua menggunakan Draw.io. Yang ketiga menggunakan Principle. Dan yang keempat menggunakan Overflow. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.